Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian Saya di Yos. channel Kisah Horor. Bagaimana kabarnya para pencinta misteri sekalian? Semoga selalu diberkahi, selalu dilimpahi kesehatan, kelancaran rezeki, ya kan Yes ya. Selalu Kemudian sehat. dimudahkan apapun itu Amin, urusannya. amin, amin, amin. Oke, rekan Yos, malam hari ini saya punya cerita yaitu oh, kembali lagi saya angkat dari tongkrongan bahwa masih banyak sekali rekan-rekan tongkrongan saya yang melakukan kegiatan ya kalau bahasa medisnya itu medis atau apa saya kalau saya bisa menyebutnya onani. atau kegiatan yang ya mungkin rekan Yos tahu lah kegiatan-kegiatan tersebut. Dari teman-teman rekan Yos kan mungkin ada, bukan ada, pasti ada seperti itu ya rekan Yos ya. Oke. Nah, gejala ini kalau saya kemarin membaca dari salah satu sumber mengatakan bahwa efek dari onani ini lebih ganas daripada efek candu dari rokok, narkoba seperti itu, dan juga gangguan-gangguan yang ada di otak, gangguan-gangguan atau kemungkinan-kemungkinan yang ada di otak itu rusaknya lebih besar seperti itu kan ya, persentase untuk rusaknya itu lebih besar seperti itu. Nah, ini bukan lagi menjadi sebuah hal yang tidak lumrah. Ini sudah menjadi hal yang lumrah karena apa? Setelah kita puber, pasti kita akan merasakan gejolak-gejolak nafsu dalam diri kita seperti itu. Nah, diimbangi lagi dengan beberapa makhluk yang memang menyukai atau istilahnya mereka memang suka dan apa istilahnya rekan Jos itu fanatis dengan sperma manusia seperti itu. Nah, kemarin memang saya menangkap beberapa sosok yang suka dengan sperma manusia ini, dan memang kalau saya lihat semakin sering makhluk ini memakan sperma, semakin besar wujudnya, energinya pun semakin bertambah seperti itu. Nah, kalau menurut rekan Jos terkait kasus ini, seperti apa sih pandangan dari sisi indigonya? Benar gak sih apa yang saya lihat seperti itu? Ya. Tetap kan saya butuh second opini ini. Ya, emang ada, tapi nggak semuanya ditempelin ya. Ada. Terus untuk yang sosok ini pun juga kalau dia memakan itu semakin kuat tenaganya atau kekuatannya. Berarti memang ya saya lihat benar seperti itu ya. Kemudian makhluk ini apakah memang bisa berpengaruh besar terhadap orang yang melakukan onani ini? Contoh seperti ini, karena dia merasa di situ ada makanan, pasti kan intensitas dia untuk menghampiri orang tersebut kan bukan menghampiri lagi, untuk menetap di tubuh orang tersebut kan semakin tinggi seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, efek-efek yang mungkin ditimbulkan ketika makhluk-makhluk itu sering atau menempel pada seseorang yang sering sekali melakukan ini apakah akan ada efeknya? Kemudian efeknya seperti apa kalau menurut pandangan dari indigo ini? Kalau menurut yang saya itu, kalau sering melakukan itu dan makhluk semakin berkumpul di dia, itu mempengaruhi auranya dia, terus menjadi gelap. Terus kalau kita pandang sendiri dan kita mendekati, itu pun dia baunya agak tidak enak. Seperti menimbulkan bau badan. Betul sekali. Oh ya. Oke. Nah, jadi apa istilahnya itu? Semakin sering dia onani, ya kan? Ya. Semakin banyak makhluk yang mendekat. Seperti itu rekan Yos. Benar sekali. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi rekan Yos mengatakan bahwa semakin banyak makhluk yang mendekat berarti auranya dia akan tertutup seperti itu.
relate rekan Jos. Memang seperti itu. Yang saya rasakan ketika melihat teman-teman saya yang sering melakukan itu dan jarang sekali mandi wajib. Memang kalau saya lihat seperti risih gitu. Seperti risih, kemudian rasa dari diri saya itu semakin ingin menjauhi gitu loh. Paham ya rekan Jos ya? Seperti itu ya. Apa kita memandang sendiri pun emang baunya tidak sedap. Gitu kan. Iya. Terus kita mau mendekati pun gimana gitu loh. Nah, tapi kalau teman sendiri kita pandang seperti itu kan, kita bicara jujur kan kita gak enak gitu loh. Makanya kita lebih baik merahasiakan, kita cium sendiri lah gitu loh. Masa kita harus frontal? Kamu kok baunya agak badek banget buat dikepel jen seperti itu kan ya rekan Jos ya. Sepertinya kurang sopan seperti ya kan, takutnya menyinggung seperti itu. Oke. Kemudian gini rekan Jos, contoh orang yang telah melakukan hal tersebut kemudian kan keluar sperma, ya kan. Nah, step by step makhluk ini makan atau menikmati sperma itu seperti apa sih kalau menurut rekan Jos? Ya bekas dia di misal di kain ataupun di tisu ataupun di apapun itu tetap diikuti karena bekas itu pun membuat dia mencium bau makanannya gitu loh. Dan untuk mempengaruhi orang ini untuk melakukan lagi, karena apa, dia butuh makanan lagi gitu. Oke, jadi contoh ini menempel di kain. Sebelum dia merasa kenyang, berarti bekas ini tidak ditinggalkan seperti itu. Sekali ya. Tetap dia tetap ikuti terus. Walaupun di kamar mandi pun, kalau sudah dibasuh itu tetap diikuti. Karena apa, bekas itu pun membuat dia tertarik gitu. Karena apa, itu makanannya dan mempengaruhi orang ini lagi untuk melakukan lagi. Karena apa, orang kan ada nafsunya juga, makanya dipengaruhi itu dan terpengaruh ya melakukan lagi. Ekstrim sekali rekan Jos. Apakah ini juga berlaku pria dan wanita seperti itu? Iya, soalnya kan nafsu kan bukan laki-laki doang ya, perempuan juga ada nafsunya. Makanya ada perempuan yang begitu, ada yang laki-laki yang begitu. Ya itulah kesukaan makhluk yang menyukai sperma, yaitu dia ikuti. Tapi ketika orang ini, mohon maaf, sudah bersuami istri, ya kan, kemudian dua orang ini melakukan hubungan, apakah kalau menurut rekan Jos ini sisa-sisa dari sperma tadi akan juga dimakan oleh makhluk-makhluk ini? Ya kalau itu emang di luar ya, kalau di dalam kan beda lagi ya. Kalau di dalam ya nanti itu kan tetap bertemu dengan sel telur, menimbulkan janinnya keluar lah gitu. Nah, kalau misal di luar ya mungkin kalau makhluk ini ada di situ pun dia langsung makan itu. Oke. Tapi kalau sudah berdoa kan Jos, apakah juga akan dimakan atau tidak? Itu lagi, kalau kan menurut Islam kan kalau kita berbuat bersama suami loh ini, bersama suami ataupun istri, kalau sama yang lain misal belum sah itu tidak boleh. Kita tetap berdoa apa yang menurut agamanya masing-masing. Terus gimana kalau hasilnya pengen punya anak lah, itu berdoa lah. Nah, itu pun menimbulkan tidak diganggu seperti makhluk-makhluk itu. Ben barokah. Tapi ketika orang melakukan onani dan dia berdoa kan Jos, ini gimana kan bagi makhluk tersebut kan, ini maunya gimana sih? Bingung sendiri makhluknya itu. Kamu kok onani, kenapa harus berdoa? Benar sekali. Udahlah, berilah saya waktu untuk makan. Kenapa harus berdoa gitu. Nah, kalau orang onani ya kan, dia berdoa. Kemudian apakah spermanya ini bisa dinikmati oleh makhluk tersebut atau tidak bisa, atau apakah nanti ada efek-efek seperti apa atau kemungkinan lain kalau menurut pandangan dari Indigo?
masih dimakan. Masih Karena- dimakan ya. Karena apa? Dia pun itu makanannya dan kegiatan itu pun ya caranya memuaskan nafsu doang. Gitu loh. Tapi mau bagaimanapun yang namanya hal-hal yang kurang baik ya yang dilakukan walaupun berdoa tetap kurang baik seperti itu kan ya. Oke. Nah, bisa gak sih kalau kita misal ini berkomunikasi dengan makhluk penikmat sperma? Bisa gak sih gitu loh? Bisa gak sih rekan Jos? Bisa. Bisa saja ya guys ya. Oke, kalau memang bisa, saya ingin kepoin ini. Seperti apa sih dia makannya? Kalau kita kan makannya biasa pakai piring, ada sendok, kemudian teh hangat, sebat nanti kalau selesai kan seperti itu kan Jos. Nah, kalau makhluk-makhluk seperti ini dia menikmati sperma itu dengan metode yang seperti apa gitu loh? Ataukah mungkin mereka berbondong-bondong ya kan menuju orang yang onani kemudian membawa piring Mengantri. kan bisa jadi atau Apalagi ada kasirnya untuk pesan gitu. atau dia bawa gelas ya kan bawa motor kan bisa jadi kan ya. Itu dia memakan itu seperti menghirup dan barang itu pun dia dihirup terus masuk. Berarti makhluk tersebut ketika makan dia tidak mengunyah seperti kita tapi dan bekas pun dan aroma yang tidak sedap dari sperma ini dia pun sudah menciumnya dari jauh. Oke. Tapi saya mendapat gambaran bahwa ketika ada orang onani ya kan satu orang saja beberapa makhluk di sekitarnya bahkan radius berapa kilometer ya kan yang dia mencium bau tersebut dia langsung berbondong-bondong shoot gitu loh. Iya. Langsung detik itu juga langsung sampai membawa piring. Mas. Oke, kalau memang rekan Jos sudah mendapatkan sosoknya, boleh silakan ditarik dulu atau mau dikomunikasikan dulu, mau nggak sih ditarik ke sini? Ya, ini yang saya temukan sosoknya ini perempuan. Oke. Nanti bisa rekan Tian tanyain itu makannya sperma apa dan kegunaan sperma ini dimakan untuk apa. Karena ini perempuan ini emang membutuhkan itu karena itu makanannya. Tapi saya sudah mencium bau tidak sedap di sini. Ya emang karena dia ya sinilah di punggungnya tidak normal. Oh, nah. Oke. Silakan ditarik dulu kan, Jos. Kalau memang bisa. Oke. Halo. Kamu tadi dari mana? Perempuan? Apakah benar? Kamu Rina? Kamu punya nama? Dulu pernah hidup? Pernah hidup? Pernah ya? Oke. Rina, kenapa kamu suka makan sperma? Makanan saya buat kecantikan saya. Oh, berarti sperma yang kamu makan akan menambah kecantikan kamu. Apakah dulu kamu ketika masih hidup memang suka dengan sperma ini? Benar? Selain untuk kecantikan? Karena saya masih hidup, itu pun makanan saya. Saya muda sekali. Karena sperma membuatmu muda, awet muda. Dulu pekerjaanmu apa? Hiburan malam. Oh, berarti memang sedari kamu hidup sudah tidak asing lagi dengan sperma ini. Benar. Setelah kamu mati pun kamu juga masih suka dengan sperma ini. Ya, benar. Oke.
Terus bagaimana kamu mengetahui kalau seseorang itu sedang mengeluarkan sperma? Baunya sudah terasa. Terasa. Kamu sendirian biasanya kalau makan? Banyak Banyak. banget. Kamu bawa piring nggak kalau makan sperma? Gelas? Sendok? Terus caranya? Hirup. Tapi sperma yang segitu, cuma segitu ya kan. Kamu makan rame-rame. Kenyang. Ya saya pengaruhi lagi untuk melakukan lagi. Atau kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Bisa jadi begitu. Banyak banget orang melakukan. Apalagi yang di bulan malam. Berarti kamu salah satu sosok yang menghuni tempat hiburan malam. Karena saya meninggal di situ. Kenapa? Kamu meninggalmu kenapa? Dibunuh Siapa yang bunuh? mantan pacarnya. Mantan pacarmu. Karena tidak saya puaskan nafsunya. Oke. Menambah kekuatanmu gak sih? Iya. Menambah kekuatanku, kecantikan. Tapi kan kamu aslinya gak cantik. Ya itu menurut kamu. Tapi menurut sosial lain aku paling cantik. Kalau menurut orang-orang yang sana-sana, kamu cantik. Aku selalu Menyamar. menjadi pemandu malam juga. Merasuki kamu. Enggak. Kamu bisa mujud. Bisa. Aku orang itu bukan sama aku. Wow. Berarti kamu dapat VIP. Semuanya kamu makan. Oke. Kamu mau naik gak? Kamu lebih memilih sperma. Kamu pernah dimanfaatkan dukun gak? Saya pernah memasang susu Pernah. untuk meneraikan si pelangganku biar berbuat sama aku. Kamu masang susuk di bagian mana? Mata. Terus? Mulut. Terus? Ada lagi loh. Kamu gak bisa bohong sama aku. Gimana? Bagian sini. Terus susukmu masih ini. Apa itu yang membuat kamu gak bisa naik? Selain kamu dibunuh, ada rasa sesal, kemudian susukmu masih tertanam. Kamu umur berapa sekarang? Dulu pas meninggal. Masih muda. 20? 19? 29. 29? Belum sempat menikah? Sudah. Cerai? 3 kali. Terpuaskan gak sih? Enggak. Kenapa? Pelangganmu masih ada yang lebih pro dari suamimu? Ha-ha. Karena makanan ini ya sperma itu buat menambah kecantikan saya. Kenapa kamu tidak menghampiri mantan pacarmu yang membunuhmu? Kamu pengaruhi saja ke dia onani terus. Ya terus. Sudah. Saya pernah menghampiri dia dan berhubungan lagi. Dia gak takut? Apa kamu datang di mimpi? Pas itu dia belum tahu. Dia belum tahu kalau kamu meninggal. Tapi kan dia yang bunuh kamu. Iya. Tapi di situ dia langsung pergi. Karena aku dibunuh itu lewat minuman. Diracun. Dia dapat kabar sesudah saya
Oke, oke, oke. Ada gak sih temanmu yang jenis kelaminnya beda, cowok contohnya? Iya kan? Oh ya, kalau kalau cewek kamu juga ikut makan apa enggak? Semuanya. Yang jenisnya cowok ada gak? Makhluk pemakan ini. Jarang. Jarang, tapi ada. Bisa kamu ajak ke sini gak? Di sana dia Di sana. lagi makan Lagi makan. karena ada orang seperti itu yang berbuat. Oke, 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 oke. Terima kasih ya sudah datang ya. Mm-mm. Monggo kalau mau pulang. Saya mau ikut makan. Ya. Terima kasih. Kok ketawa sendiri dengan dia? Jenaka sekali ini rekan Yos. Karena apa? Dia mengatakan bahwa dulunya dia hidup. Ya. Semasa dia hidup Iya. pun dia juga sudah excited banget dengan sperma. Karena apa dia tuh hidupnya di dunia mana? Iya. Tadi rekan Yos narik dari sana. Saya sudah berbincang-bincang karena ini yang paling menarik gitu loh. Karena apa? Ini kan menyinggung dengan itu dan saya pun menarik di sana. Oke. Biar oke. sinkron. Oke. Dan di situ pun dia ke dukun dan syarat susuk itu harus makan sperma terus. Biar menambah kecantikannya dan susuk ini terus menarik pelanggannya. Kalau yang saya rasakan dulu ketika dia masih hidup, syarat untuk pemasangan susuknya itu bukan sperma, tapi lebih ke ayam sih. Iya, bukan syarat untuk memasang. Yang sudah dipasang. Mm-mm. Makannya untuk menambah kecantikan, untuk menambah kekuatan, misal menarik pelanggannya itu seperti itu. Nah, makanya dia, maaf ya teman-teman, dia doyan banget dengan seks. Gila, tergila-gila gitu loh. Yang saya tanya kan tadi dia sudah menikah kayaknya, sudah menikah 3 kali gitu loh. Nah, dan dia dibunuh lewat minuman. Dia diminumkan misal ada minuman keras lah, nah, itu dicampuri apa nggak tahu, terus ditinggal, terus diminum, mancar-mancar pergi. Dia meninggal. Dan dia meninggal di tempat di situ. Dan saya bingungnya lagi, pacarnya ini berhubungan lagi Tanpa dia tahu bahwa pacarnya sudah meninggal. itu loh. Dan terus berhubungan sudah itu langsung dia kabar-kabar untuk sama temannya, dikasih tahu temannya, loh ini sudah meninggal kok, loh aku Oke. gitu kok. Nah makanya dia kaget dan di situ dia juga merasa bersalah. Ya sudah lah. Yang penting dia mau berbagi cerita Ya, seperti betul itu. sekali. Tapi rekan Jos, ada gak sih makhluk pemakan sperma ini, tapi yang versi cowoknya, tadi kan cewek. Nah, yang versi cowoknya. Mungkin kan ada treatment lain atau cara lain dia untuk menikmati sperma ini. Entah dia mau menggunakan metode seperti apa, seperti itu apa seperti apa ya. Yang dominan itu adalah yang tinggi besar. Ah, ya nggak apa-apa, tarik saja rekan Jos. Tinggi besar untuk menambah misal kejantanannya kepada makhluk-makhluk lain gitu. Oke, coba ditarik dulu kalau memang rekan Jos sudah mendapat sosoknya. Menarik sekali teman-teman. Halo. Soko Budi jenengan. Kok bareng mangan? Mangan. Wareg Bayo. Kurang. Mengko nek mengko. Ya nek sing ono. Iya engko ono tenang ta. Ora bakal ono enteke ngono. Piye ono? Aku ape takok iki oleh yo. Gak apa-apa yo. Nek iso tak jawab. Oke, yo. Nah. Jenengan iki ndek ben tak urip to ora? Ora tak urip.
Dadi sampean iki ora rupa manusa nek ben yo. Nah, sampean kok iso seneng banget karo mani iki piye mbak ceritane? Iku pakananku. Pakananmu. Biasanya kan nek jenis-jenis jenengan senengane getih. Getih apa jenengan yo seneng ngono kuwi. Iku barang pakananku kabeh. Biasane Aku tambah kuat. Biasane jenengan iku sak liyane mangan sperma yo kan karo ane getih iku apa maneh Mbak Sendok pangan? Kabeh. Contoh Kembang. kembang, sampai doyan kembang. Menyan tak pangan. Menyan yo doyan. Tapi nek gini koyo gini eyang sunan ngono iku ora iso mangan kowe yo. Nggak iso. Gini. Biasanya diuncali. Diuncali biasane yo. Nek menyan tiba ngono. Tiba angger ndok jupuk. Kembang. Sini ratan-ratan ngono kowe. Lah, sampean iki biasane mangan spermane wong lanang apa wong wedok? Kabeh. Saonone yo. Wong wedok yo padha sampean doyan. Anu tak bajal. Ndok bajal piye maksude iki? Tak bajal mbi wonge. Sampean ora rupane ngene iki apa nyerupa dadi manusa? Rupa manusa sing gak. Wih. Dan iku wong wedoke wong biasa ning omahan apa ning gene areamu kono. Ning areamu kono. Ketok dadi wong jajan ngono. Dadi wong sing meh karaoke ngono. Yo. Kuwi akeh. Kubar dak tinggal yo dadi ora dadi duit. Dadi rumangsane nggih nampani dhuwit. Tapi barbarane ra ono duwite. Ditilang. Kerep ngene iku kowe. Tapi nek kowe bar bajal ngene iku ya kan. Kowe lek ngetokno ta ra? Heeh. Ndak kowe ra entuk mangane. Ya iku Kentuk senenge tok. campur mangan. Nduk pangan kabeh sak nggon-nggonmu barang. Ben nambah kekuatanku. Tek kereng ngono kowe ketoke. Ana pesen ta ra kanggo manusa? Sing elek. Nek ndok lakoni terus yo ngono kuwi. Kuwi pakananku. Nduk pengaruhi ta ra ngono iku? Heeh. Meneh sing wedok. Tapi nek wong apa jenenge nglakoni ngono iku, ya kan. Tapi nggih ndonga, kowe iso mangan ta ra? Iso. Iso, tetep iso. Soale elek. Nek karo bojone Ora. ora iso. Walaupun iku wis kotos ora iso. Iya iso. Nek sing kotos iso. Lah, aku ki takokne Mbak yo. Biasane kan ono iki, aku pernah krungu cerita yo kan. Ono wong wedok ora rondo sih, ditinggal lunga merantau bojone. Ya kan. Wis suwi gak tau ketemu bojone kan yo jenenge wong kan tetep kudu cah. Era. Nah, ngono iku ana sing teko jenis-jenismu sing nyerupani ngono iku. Ana ya. Nah, carane ben wong-wong iki ora kecentok karo bangsa-bangsamu kepiye, Mbah? Nek menawa ana pesen iki. Ora ono. Ajan piye carane ben kowe entuk ngono. Iya. Iya. Wis matur suwun ya, wis gelem cerita ya. Lanjut maneh mangane. Lagi ditutukno. Matur suwun aku. Wis. Gokil. Saya ceritakan dulu tadi makhluk yang masuk ini. Nah, jadi makhluk ini sosoknya genderuwo. Saya bisa memastikan bahwa yang masuk tadi genderuwo. Genderuwo kalau menurut beberapa cerita atau pengalaman dari teman-teman, dia memang bisa menyerupai suatu sosok manusia dan dia juga bisa berhubungan dengan manusia. Seperti itu kan ya. Contoh tadi kan saya bertanya bahwa kalau ada seorang wanita ditinggal merantau oleh suaminya, lama tidak bertemu, kemudian yang namanya manusia kan tetap ada gejolak-gejolak
iya kan? nafsunya. Nah, nafsunya kan tetap bergejolak, apalagi tidak terlampiaskan. Mungkin bagi makhluk-makhluk tersebut akan dimanfaatkan seperti itu kan Yos, dimanfaatkan menyerupai sebagai suaminya, seolah-olah dia pulang kemudian berhubungan. Ini pernah juga terjadi rekan Yos di salah satu tetangga saya seperti itu. 2 hari sebelum suaminya pulang, ya kan, istrinya ini sudah berhubungan dengan makhluk tersebut. Nah, kemudian suaminya pulang. Duh, kok cepet pulang? Padahal kalau pergi itu biasanya 2 sampai 3 bulan baru pulang. Nah ini baru 2 hari, loh kok pulang? Loh, kan memang saya baru pulang. Loh, yang kemarin di rumah siapa? Loh, loh, lalu malah sama-sama bingung, akhirnya dibawa ke orang pintar. Orang pintar tersebut mengatakan bahwa memang benar kamu disetubui oleh ini. Nah kan kemudian ada shock terapi, ya kan? Sudah berhubungan suami istri, ya kan? Yang ternyata ini bukan suaminya. Nah kemudian disyarati di situ. Jadi kalau kita itu dibersihkan, rekan Yos, dibersihkan kemudian agar tidak terjadi mandorot-mandorot yang lain. Nah seperti itu. Nah mungkin ini kan bisa dibuat patokan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, usahakan itu baik, seperti itu. Kalau memang tidak bisa baik, lebih baik untuk ditinggal. Kalau nggak bisa baik, lebih baik ditinggal, seperti itu. Atau dijauhi lah paling tidak. Atau kalau memang kita sudah kecanduan onani, ya kan, mengeluarkan sperma secara kontinu. Iya, pesannya untuk menetapkan mapan dulu terus kalau memang pingin terpenuhi sekali ya kalau sudah mapan menikahlah biar halal gitu. Ya. Ya. Kalau memang tidak bisa untuk langsung saat itu, step by step, mungkin intensitasnya dikurangi, ya kan, yang mulanya seminggu 7 kali, ya kan, dikurangi lah seminggu 10 kali. Banyak lagi ya. Dikurangi seminggu 2 kali lah, dipaksa, memang harus dipaksa, wajib dipaksa, agar apa, kejelekan-kejelekan yang tadi, ya kan, makhluk-makhluk tersebut tidak kita sodokawi terus. Masa kita mau memberi makan mereka terus, ya kan, mereka senang kita bobrok, ya kan, rekan Yos. Nah mungkin efek-efeknya kan juga banyak. Kalau saya membaca di beberapa jurnal yang dimuat oleh rekan-rekan jurnalis, bahwa efek-efek dari onani tersebut adalah yang pertama memang menurunkan konsentrasi, itu pertama. Kedua, menurunkan kecerdasan, mengganggu kinerja otak, ya. Yang keempat, ejakulasi dini, cepat keluar. Seperti itu rekan. Nah yang ini yang paling ekstrim. Ini yang paling ekstrim. Ketika kita sudah nyaman dengan onani ini, ya kan, hasrat kita untuk berhubungan dengan lawan jenis itu berkurang. Makin berkurang. Itu berkurang karena apa? Kita sudah nyaman dengan ini. Lah menemukan hal baru, berhubungan dengan lawan jenis itu seperti kurang asik, seperti itu kan. Tidak menemukan fantasi-fantasi gitu. Lebih asik sama tangan sendiri paling itu. Ya saya nggak tahu. Kecanduan tangan gitu. Ya, saya nggak tahu kalau metode yang mereka pakai seperti apa, saya juga tidak tahu. Ya kan, mungkin setiap personal, setiap orang memiliki metode berbeda-beda dalam mengaplikasikan ini. Tapi kan ini bukan hal yang baik seperti itu. Efeknya pun banyak, ya kan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian banyak sekali makhluk yang menghampiri sehingga akhirnya menutup aura. Baunya pun tidak enak, seperti itu, tidak membuat nyaman orang-orang sekitar. Mungkin dia memakai parfum, bagi orang awam pun tidak apa-apa, seperti itu, wangi-wangi saja. Tapi bagi kita orang bau sekali. Matane caiki gitu loh. Aduh spora. Minyak anopo kayaknya. Minyak mengkene. Aduh sore ya gitu kan Yos. Nah, apalagi orang yang intensitas dia untuk onani itu lebih besar daripada mandi wajibnya. Seperti itu ya. Padahal kita boleh lah melakukan itu, tapi harus menurut Islam kan kita harus mandi wajib itu. Ya kita jangan melakukan itu. Maksudnya kan semua orang kan pernah gitu loh. Tapi kan seharusnya kan kita sehabis melakukan itu kan kita mandi wajib itu. Iya. Memang harus mandi. Apalagi Jumat gitu loh. Kita harus Jumatan. Enggak harus Jumatan. Kita mau sholat pun kan harus suci. Hadas kecil, hadas besar, seperti itu. Nah, kalau hadas kecilnya sudah suci, hadas besarnya tidak suci kan sama saja. Oke, kita sudah mandi, tapi syarat
dan prasyaratnya belum terpenuhi kan juga tidak sah seperti itu. Nah, daripada kita yang tidak tahu tentang bagaimana sih sistem mandi wajib, ya kan? Mandi wajibnya saja syarat ketentuan, ya kan? Belum tahu. Ya kan? Mau melakukan. Kan sebuah yang goblok seperti itu. Iya kan, rekan Joy kan. Nah, paling tidak kita mendalami lah. Ya kan? Mandi wajib itu seperti apa walaupun kita tidak pernah melakukan itu pun. Kita mimpi basah pun kan tetap harus mandi. Seperti itu, ya kan? Nah, kemudian untuk membentengi diri, ya kan, lebih lah mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, ya kan, pada pencipta kita, seperti itu, agar kita tenang. Kemudian saya pernah mendengar juga ketika kita yang belum menikah ini masih rentetan remaja dan belum menikah atau sudah menikah tapi cerai, ya kan, daripada kita jajan, kita menyetop hawa nafsu kita. Kalau saya pernah mendengar dari om saya, ya kan, wudulah seperti itu, wudu, kemudian entah berolahraga kecil-kecil, push up atau apa agar berkeringat, kemudian mengantuk seperti itu, atau makan mungkin, makan, puaskan nafsu itu menggunakan nafsu makan. Sama-sama nafsu kan rekan, terpenuhi tapi kenyang gitu. Setidaknya kan kalau nafsu makan kan ada manfaatnya seperti itu, ya kan, nanti efeknya rasa ingin onaninya berkurang, ya kan, tapi mengantuknya bertambah, seperti itu. Apalagi ditambah wudu, kita kan pasti akan tenang, seperti itu rekan Jas ya. Nah, untuk para ibu-ibu atau para gadis, bukan gadis sih, pengantin baru yang ditinggal oleh suaminya merantau atau seperti apa gitu kan, usahakan kalau di rumah jangan melamun, ya kan, kemudian intensitas untuk beribadahnya ditambah, kemudian sering berhubungan seperti video call, telepon atau bagaimana, ya kan rekan Yos ya, agar makhluk-makhluk seperti itu yang ingin menyerupai seperti suaminya tadi, ya kan, tidak berbuat hal-hal yang kurang mengenakan, seperti itu. Ya kan? Masa berhubungan dengan genderuwo. Kan nggak ada lucu-lucunya rekan Yos. Iya kan, seperti itu sih. Mungkin ada pesan rekan Yos. Itu ya, mungkin yang rekan Yos sampaikan hampir sama lah tadi seperti yang saya sampaikan, seperti itu ya. Oke, para pecinta misteri sekalian, kalau kalian ada cerita unik atau pengalaman unik terkait dengan tema bahasan kita malam hari ini, silakan komen atau DM, ya kan? Follow lah Instagram kami Kisah Horor, atau komen. Nanti akan kita bahas atau nanti akan kita jelaskan atau jabarkan mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian. Ketika kami bisa menjawab, pasti akan kami jawab, seperti itu, dari sisi indigo, dari sisi pandangan-pandangan gaib atau pandangan-pandangan batin anak-anak indigo, seperti itu. Gitu kan Jas ya. Mungkin nanti akan ada sesi khusus di mana kita akan melakukan tanya jawab dengan para subscriber, seperti itu. Ada kendala apa sih gitu loh, ada cerita apa sih gini, kita tanggapi, kita jawab, kita bantu, ya kan, seperti itu kan Jas ya. Mungkin cukup dulu kan Jas cerita kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa diterima dengan baik oleh para subscriber, para pecinta misteri sekalian, bahwa seperti apapun yang kita sampaikan, sefrontal atau kurang etis sepertinya, atau bagaimana menurut kalian, sama sekali tidak ada niat bagi kita untuk menyampaikan hal-hal yang buruk. Ini semata-mata hanya untuk edukasi kita bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu, ya kan, kurang baik sebenarnya. Untuk kesehatan pun juga tidak baik. Kemudian ada juga dulu seorang ulama mengatakan bahwa ketika kamu sering melakukan itu, ya kan, suri wajahmu itu akan berkurang, kemudian akan ada satu titik di hatimu yang hitam, ya kan, seperti itu. Semakin sering kita melakukan berarti akan semakin terlihat kusam, semakin terlihat wah ra kepenak gitu loh,
di hati pun akan semakin hitam, apalagi ditambah dengan iri dengki. Ya kan? Seperti itu. Hitamnya kayak apa kan hatinya? Hati goreng dong. Gosong ya. Oke, mungkin segitu dulu para pencinta misteri sekalian. Yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, subscribe dulu, ya kan. Kemudian like, komen tadi berbagi cerita, dan kemudian share kepada siapapun yang memang kiranya perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini, ya kan. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan, ya kan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil pelajarannya, masih bisa diambil sisi positifnya, silakan diaplikasikan, silakan digunakan seperti itu, kan Yos ya. Oke, mungkin segitu rekan Yos. Terima kasih sekali sudah menemani cerita saya malam hari ini. Oke, gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Saya Tian, Saya Yos. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you rekan Yos.